Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga doa saya semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik, sehat walafiat sejahtera semuanya. Nah, pada malam hari ini kita mau upload dan update satu buah project yang baru aja selesai juga di Tangerang, Debri. Jadi ini Noval juga lagi berhalangan, sakit ya. Mungkin yang sebelumnya juga udah tahu, Norma juga udah resign, membantu kita sekarang hanya di video editor dan di editing. Kali ini Debri manajernya. Nanti kapan-kapan di spill ya mukanya, tapi mestinya udah sering muncul juga lah. Nah, ini sebuah kolam yang sebetulnya masuknya ini desainnya ini minimalis, Deb. Desainnya ini minimalis, tapi memang landscape sekitarnya kita kembangkan, kita konsepkan supaya tidak monoton, supaya tidak kaku. Kita desain dan konsepkan ini ada landscape-nya letter L dengan tema yang beliau ini suka sekali dengan tema-tema Japanese gitu. Nah, awal waktu saya diundang ke sana, ini kebetulan juga nanti akan berkaitan karena rencana Jumat besok saya dan Mas Aan yang menyelesaikan proyek di sini akan survei satu kolam lagi beliau yang lebih besar. Tapi memang kolam ini secara tonase ukuran sangat besar sekali, tapi gagal filtrasi. Ya sekali lagi gagal filtrasinya seperti apa nanti kalau memang kita udah ada kecocokan, diskusi dan kita mengerjakan, kita nanti akan sekalian edukasi. Nah, lokasi yang ini nih lokasi kita buat dari baru, Dep. Jadi ada di tepi sebelah kiri seperti kayak ruang kantor yang tadinya ini entah seperti gudang atau seperti tempat untuk menaruh barang-barang yang memang tidak tertata, jadi berantakan sekali. Padahal space-nya cukup lumayan besar. Jadi akhirnya diputuskan beliau pengen punya kolam yang bisa dinikmatin di situ. Nah, singkat kata teman-teman, kita datang, kita survei, kita ukur. Seperti biasa saya gambarin denah plan-nya dulu, kolam seperti ini, layout seperti ini, landscape seperti ini, filter posisi di sini, nanti ditambah gazebo dan lain-lain segala macam. Muncullah ide dan konsep ini. Nah, sebelum saya lanjut untuk edukasi dan tahapan proses-prosesnya, kita saksikan dulu foto, video, lokasi awal, lokasi penggalian dasar, desainnya, desain 3D-nya, desain estetikanya, melalui cuplikan video berikut ini. Nah, itu oke teman-teman. Jadi konsepnya adalah sebetulnya kolam minimalis, tapi dengan landscape dan estetika pendukung itu tema natural Japanese atau oriental lah ya, seperti itu. Jadi nanti ada permainan bonsai, ada permainan batu, ada permainan landscape taman yang menyesuaikan, kemudian ada gazebo-nya, sehingga nanti diharapkan dengan adanya kolam baru ini nih, beliau atau customer ini bisa menikmatin ikan-ikan koi kesayangan beliau. Ada beberapa masih di Jepang, ada beberapa masih di dealer gede juga. Nanti kita juga lagi tawarkan, nanti ada beberapa dari Blast juga. Intinya supaya bisa kali ini tuh menikmatinya maksimal. Karena saya sedikit cerita atau compare kolam beliau yang besar yang di sebelumnya. Dan sekali lagi, saya nggak mau bahas pond builder sebelumnya siapa, kontraktor sebelumnya siapa. Bahkan kalau teman-teman Blast People sekarang perhatiin, Blast masih sering dapat project-project yang tadinya dibuat oleh siapa atau kontraktor sebelumnya, tapi saya nggak mau bahas itu. Ya intinya kita langsung ke prosesnya, bukan apa-apa, sekali lagi, supaya tidak terjadi salah paham, dan itu menurut saya hal biasa, teman-teman. Mungkin suatu saat ada juga kolam bikinan kita atau Blast yang di top up, yang di upgrade, yang kemudian dikerjakan oleh pond builder lain, biasa aja. Hal itu juga ibaratnya kembali lagi terserah dan kemauan customer masing-masing. Ya, jadi saya compare di kolam depan beliau yang besar itu, kalau waktu ngasih makan ikan, feeding, lihat ikannya nggak bisa dinikmatin, karena airnya agak coklat, agak keruh. Kemudian kalau nguras itu harus sampai dikuras total, dihabisin, bayangin kolam segede itu, filternya cuma nggak nyampe 15% ya kapasitasnya, jadi sangat kurang sekali.
Sedangkan kolam yang baru kita buat ini kapasitas filternya hampir 40%. Nah, ini sedikit edukasi teman-teman. Kalau teman-teman ketemu pond builder, ini sekali lagi saya niatnya baik ya, niatnya edukasi. Jadi nanti jangan diserempet-serempetin, jangan dipelintir, jangan terus dianggap saya nyerang pond builder lain, tidak. Ini logika dasar aja teman-teman semua. Sebuah kolam, Dep, pembuatan kolam, ada komposisi kolamnya dimensi berapa, filternya dimensi berapa, betul ya? Logikanya, bikin kolamnya sama bikin filternya itu mahal mana? Mahal filter. Jadi kalau teman-teman itu ketemu pond builder yang komposisi kapasitas filternya lebih besar, untung teman-teman. Blaze itu minimal 30%, bahkan seringnya 40%. Artinya kita ini mau maksimalin supaya buat customer ini maksimal hasil kolamnya. Kadang beberapa pond builder lain ada yang cuma filternya 10%. Pak, tapi kan untung Pak, kolamnya lebih besar. Kolam lebih murah teman-teman modalnya, ngerti ya maksud saya ya. Tapi dengan komposisi filter yang 30-40% bahkan lebih, artinya sebetulnya margin keuntungan kita makin kecil. Karena untuk filter itu biayanya pembuatan double wall-nya, pembuatan sekat chamber-nya, kesulitan pemipaannya, kesulitan strukturnya. Apalagi teman-teman tahu standar double wall kita dicetak di luar dulu, dipasang sekatnya antar chamber, ya, equipment-nya, isi medianya. Nah, itu tadi teman-teman. Makanya saya kemarin juga sempat ada ketemu customer, loh Pak ini kok filternya sampai di blast sampai hampir 35%, kolam saya jadi berkurang. Loh, saya ngomong, mau Pak filternya saya kecilin, tinggal 10%, 15%, kolamnya lebih gede. Oh, saya lebih untung banyak Pak, dia ketawa ya. Intinya saya memberikan edukasi yang sama, bahwa intinya poinnya, pembuatan filtrasi itu cost-nya, modalnya, equipment-nya, tenaganya, pemipaannya, itu jauh lebih mahal dari pembuatan kolamnya. Teman-teman harus sadarin itu. Jadi kalau teman-teman ketemu pond builder yang karakternya kayak Blaze, filter minimal 30%, 40%, untung teman-teman. Daripada ketemu pond builder yang cuman filternya dikasih 10%, 15%, kayaknya kolamnya digedein, tapi itu malah lebih murah, seperti itu ya. Nah, singkat kata tidak ada yang spesial Dep, di proses ini. Setelah penggalian kita melakukan proses pemipaan. Nanti tolong waktu saya ngomong seperti ini aja biar enggak kebanyakan sinematik ditampilin. Ya, jadi proses penggalian selesai, kita proses lantai kerja, dinding kerja sebelum pemipaan, tujuannya untuk menguatkan struktur, kemudian setelah itu proses pemipaan. Pemipaan, teman-teman bisa lihat standarnya Blaze memang cukup rumit, dan kita mohon maaf sampai sekarang belum menerima jasa desain pemipaan, apalagi untuk install pemipaan aja, karena yang pertama itu buku atau resep kita, yang kedua itu memang menjadi rahasia juga, bahwa memang setiap pond builder nanti punya sistem dan punya perhitungan yang berbeda-beda. Dan ribet sekali teman-teman. Setelah itu backcasting, setelah itu pengecoran, setelah pengecoran selesai, kita lakukan proses finishing lanjutan, baik secara kolam ataupun filtrasi. Setelah itu proses finishing tampak kolamnya luar, tampak filternya luar, deckingnya, dan segala macam. Terakhir landscape-nya dan gazebo-nya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi sharingnya adalah di video kali ini, project di Tangerang ini adalah project yang ke-33 yang kita udah selesaiin. Kemarin yang di Semarang yang proses finishing itu ke-32, jadi puji Tuhan untuk tahun ini Blaze Group sendiri sudah mengerjakan 33 project yang selesai. Yang masih berjalan masih ada 5, dari Debri juga baru kemarin, rencana minggu ini juga mulai. Semoga bisa nambah 2-3 project lagi yang bisa kita selesaikan dalam tahun ini. Ya, semoga tidak ada halangan yang berarti. Tapi sekali lagi, teman-teman bukan apa-apa. Saya kadang sering ngomong ke customer kalau udah bulan November, apalagi Desember, ini kadang gangguannya ini banyak, Dep. Satu, cuaca. Kedua, kadang tim dan anak-anak ini rindu kampung, rindu pulang ya, karena kan kita luar kota, luar pulau ya. Jadi ya harap dimaklumin lah, memang tidak maksimal. Nanti biasanya kita baru gas maksimal lagi itu Januari, Februari. Setiap tahun polanya seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman, kalau yang kita sudah komit, yang kita sudah ibaratnya ada tanda jadi dari customer segala macam, kita pasti tetap akan lakukan yang terbaik. Nah, buat teman-teman nanti jangan lupa yang berminat untuk pembuatan kolam, baik minimalis, natural, kolam koi, aviari, megatank, dan segala macam, jangan segan nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Saya dan Devi unjuk pamit, sampai ketemu lagi nanti di vlog-vlog berikutnya, dan jangan lupa dukung terus channel kami supaya bisa memberikan edukasi informasi yang bermanfaat buat para koi lover dan penghobi dimanapun berada, dan jangan lupa like, comment, subscribe. See you di next vlog berikutnya.